Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Miftahul Fauzan dengan NIM 2005015011034 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Adapun pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita pendek mengenai pengalaman yang saya dapatkan selama hidup saya. Akan tetapi sebelum saya masuk ke inti cerita yang akan saya ceritakan, saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan cerita pendek yang saya tulis. Yang pertama yaitu alasan saya mengambil cerpen tersebut yang berjudul Pertukaran Mahasiswa. Pada awalnya saya sempat berpikir bahwa saya akan mengambil dan menuliskan cerita-cerita sewaktu saya SMA dulu. Akan tetapi setelah saya pikir-pikir kembali, saya mendapatkan suatu pencerahan untuk menuangkan pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan di program pertukaran mahasiswa. Program pertukaran mahasiswa ini terbilang baru dan merupakan pengalaman pertama saya keluar ke daerah orang lain. Adapun saya menuliskan cerpen ini di daerah yang sesuai dengan latar pada cerpen yang saya tulis. Yang ketiga yaitu harapan yang saya inginkan. Saya berharap bahwa orang-orang yang membaca cerpen saya dan mendengarkan video cerpen saya mendapatkan suatu pembelajaran, suatu pengalaman, walaupun secara tidak langsung, dan bisa memberikan suatu motivasi agar teman-teman sekalian bisa ikut dan bersemangat dalam berkuliah dan mengikuti program pertukaran mahasiswa sehingga dapat merasakan hal yang sama yang saya rasakan dan pengalaman yang saya dapatkan selama mengikuti program pertukaran mahasiswa ini. Baik, itu saja yang saya bisa sampaikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan cerpen saya. Selanjutnya saya akan menceritakan mengenai cerpen yang saya tulis dengan judul Pertukaran Mahasiswa. Mohon maaf sebelumnya, sebelum saya masuk ke inti cerita, di akhir video nanti saya akan memberikan atau menampilkan dokumentasi yang saya dapatkan selama mengikuti program pertukaran mahasiswa Kampus Merdeka di kampus tujuan. Terima kasih sudah menunggu dengan sabar. Saya akan menceritakan cerpen yang saya tulis. Pertukaran mahasiswa. Pada tanggal 14 Juni 2021, pemerintah membuka sebuah program Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM, di mana pada program tersebut memiliki beberapa program yang menarik. Salah satunya ialah pertukaran mahasiswa Kampus Merdeka. Pertukaran mahasiswa adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa di luar program studinya di perguruan tinggi asal maupun di perguruan tinggi lain di dalam negeri atau di luar negeri, dengan beban belajar 20 SKS sampai 40 SKS. Dari sisi perguruan tinggi atau program studi, BKP pertukaran mahasiswa ini dapat dilihat dari dua sisi, yakni yang pertama pertukaran mahasiswa outbound dan pertukaran mahasiswa inbound. Pertukaran mahasiswa outbound adalah kegiatan belajar yang dilaksanakan oleh mahasiswa UM di prodi sejenis atau tidak sejenis di perguruan tinggi mitra UM di dalam atau luar negeri. Sedangkan pertukaran mahasiswa inbound adalah kegiatan belajar mahasiswa luar UM di program studi yang ada di lingkungan UM. Itulah sedikit mengenai apa itu pertukaran mahasiswa yang merupakan program yang akan saya ikuti pada semester berikutnya. Pendaftaran pada program ini terbuka hingga bulan Juli di tahun yang sama. Pada awalnya, saya selaku mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar tidak mengetahui apa-apa mengenai program ini. Nanti saya mengetahuinya ketika saya diberikan semacam brosur mengenai apa-apa saja yang akan diberikan pada program tersebut. Akhirnya saya daftar dan ikut pada program tersebut atas himbauan
dari kampus asal dan jurusan. Ratusan hingga ribuan mahasiswa dari seluruh penjuru Indonesia mendaftar pada saat itu, termasuk mahasiswa dari UNM. Sebelum mendaftar, saya terlebih dahulu melengkapi berkas-berkas persyaratan yang diperlukan untuk pendaftaran. Sepekan setelah saya melakukan pendaftaran, saya memiliki banyak kendala yang dihadapi, mulai dari masalah jaringan, berkas yang kurang jelas, hingga kesalahan dalam mengunggah berkas ini. Program tersebut akan dilaksanakan secara luring dengan berbagai fasilitas yang akan diberikan jika lulus pada program ini. Setelah beberapa lama waktu berlalu, akhirnya hasil seleksi yang saya tunggu-tunggu dari program ini akhirnya diumumkan. Pada awalnya saya selaku salah satu pendaftar merasa gugup dan grogi. Namun ketika membaca pengumuman tersebut, betapa terkejutnya ketika nama saya muncul. Bahkan orang tua saya ikut terkejut setelah melihat pengumuman tersebut. Saya nyatakan lulus di Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa yang berada di daerah Banten. Beberapa hari berlalu semenjak pengumuman tersebut, akhirnya perkuliahan dimulai di kampus Untirta atau Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa selama 1 semester. Perkuliahan di pertukaran mahasiswa kurang lebih memiliki sistem yang sama, meskipun web yang digunakan itu berbeda. Pada awalnya itu adalah anggapan saya sebelum masuk ke pertemuan pertama. Perkuliahan yang awalnya luring pada akhirnya dilaksanakan secara daring untuk beberapa bulan, sebelum pada akhirnya perkuliahan dilaksanakan secara luring. Perkuliahan luring dilaksanakan minggu ke-14 sejak perkuliahan dimulai. Pada saat itu, saya sebagai mahasiswa pertukaran merasa senang karena beberapa bulan sebelumnya banyak diberikan ketidakpastian mengenai kapan keberangkatan, kapan uang saku yang dijanjikan akan cair, dan sebagainya. Hingga saya dan teman-teman sempat berbincang-bincang sedikit mengenai ketidakpastian ini. Saya dan teman-teman sempat berbincang-bincang sedikit mengenai ketidakpastian yang diberikan oleh pemerintah. Saya mengatakan kepada teman saya, sepertinya kita tidak akan diberangkatkan pada bulan ini. Teman saya menjawab, iya, mungkin atau bisa saja kita tidak jadi berangkat pada bulan ini karena perkuliahan pada semester ini sudah mau berakhir. Pada akhirnya saya dan teman-teman berbincang lama hingga sore hari. Beberapa hari setelah ketidakpastian yang diberikan oleh pemerintah, kabar yang kami tunggu-tunggu akhirnya datang. Pada saat itu, saya lagi pulang kampung menggunakan motor Matic saya. Saat berhenti untuk beristirahat, saya iseng-iseng membuka WhatsApp dan betapa terkejutnya ketika melihat kabar bahwa kami akan diberangkatkan ke kampus tujuan dalam 3 hari ke depan. Perasaan saya campur aduk antara senang atau sedih karena berpergian jauh akan membawa kita pada perpisahan dengan keluarga dan hidup mandiri di daerah orang lain. Dalam 3 hari ke depan, tepatnya pada tanggal 21 November 2021, kami akan diberangkatkan dari Bandara Sultan Hasanuddin menuju ke Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Dalam waktu 2 hari, saya melakukan persiapan dengan mengemas beberapa barang yang akan dibawa. Mulai dari pakaian, alat mandi, alat sholat, alat makan, hingga perlengkapan lainnya yang diperlukan selama 2 bulan di sana. Setelah semua itu selesai, tibalah waktu yang telah ditentukan untuk keberangkatan menggunakan pesawat. Hari-hari yang telah dinanti-nantikan akhirnya terwujud. Saya bersama keluarga berangkat dari rumah menuju Bandara Sultan Hasanuddin pada pukul 5 subuh dan tiba di bandara pada pukul 6 pagi. Di sana kami melakukan pengecekan kartu vaksin dan antigen karena pada saat itu kondisi sedang pandemi COVID-19, jadi mengharuskan untuk dilakukan validasi.
Setelah semua rangkaian itu, saya beserta teman-teman lainnya berangkat, dan pada saat di dalam pesawat ada suatu peristiwa lucu, di mana pada saat pesawat sedang take off, terdapat teman yang duduk di samping saya berteriak hingga gemetar, dikarenakan itu merupakan pengalaman pertamanya menaiki pesawat. Setelah beberapa jam, tibalah kami di Bandara Soekarno-Hatta. Dengan serentak, kami memberikan kekaguman melihat isi Bandara Soekarno-Hatta. Karena itu pengalaman pertama saya tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Di bandara kami dijemput oleh pihak kampus menggunakan bus. Di dalam perjalanan, saya lagi-lagi terkagum melihat kota Tangerang dengan gedung-gedung tinggi hingga hampir menyentuh awan. Sesampainya di asrama, tempat tinggal kami selama berada di kota ini, pada saat pembagian kamar, saya mendapatkan kamar nomor 204 dan lagi-lagi disatukan dengan orang-orang yang luar biasa walaupun berbeda universitas. Di dalam program pertukaran mahasiswa merdeka ini terdapat satu kegiatan yang sangat seru, yaitu kegiatan Modul Nusantara. Kegiatan Modul Nusantara ini, saya beserta kawan-kawan lain diajak untuk berpetualang dalam memperkenalkan budaya, tradisi, hingga kebiasaan dari daerah Banten, tempat Universitas Sultan Agung Tirtayasa berada. Pada saat pertama kali mendengar mengenai kegiatan Modul Nusantara ini, saya begitu excited dan bersemangat untuk segera mengikuti kegiatan tersebut. Namun di awal, kegiatan berlangsung secara daring, sehingga suasana yang dihadirkan pada kegiatan Modul Nusantara ini kurang berkesan dan membosankan. Namun ada satu teman saya yang bernama Boy mengatakan bahwa kegiatan ini seharusnya berlangsung secara luring, bukan daring. Hingga pada saat harapan untuk luring itu tiba dan kegiatan modulnya berlangsung secara tatap muka. Sebut saja Masjid Agung Banten sebagai lokasi yang akan kami kunjungi bersama teman-teman yang lain. Saya berangkat ke tempat tersebut menggunakan bus dan angkot. Di sana saya melihat suatu keajaiban, di mana bentuk bangunan itu sangat megah dan banyak orang-orang yang berkunjung hanya sekedar untuk berwisata religi hingga melakukan ziarah di makam Sultan Kesultanan Banten. Di sana saya juga melakukan suatu kunjungan ziarah ke makam Sultan-Sultan Kesultanan Banten hingga merasakan sholat berjamaah di Masjid Agung Banten. Perasaan saya tetap sama hingga akhir kunjungan tersebut. Perasaan tersebut merupakan bentuk kekaguman saya terhadap kebudayaan yang ada di daerah Banten. Bahkan teman-teman saya yang bernama Boy dan Ani merasakan hal-hal yang sama. Mereka pada saat awal kunjungan terkagum-kagum dengan bentuk dan corak keunikan dari bentuk Masjid Agung Banten. Ketika itu saya sempat bertanya kepada Boy, "Hai Boy, bagaimana perasaanmu setelah melihat bangunan ini?" Boy menjawab dengan, "Waduh, Pal, sangat berbahagia. Bangunan ini sangat menakjubkan walaupun sudah berabad-abad lamanya bangunan ini dibangun. Namun ciri khas dari bangunan ini tetap ada hingga sekarang." Di tengah-tengah perbincangan saya dengan Boy, datang Ani dan mengatakan hal yang sama, yaitu, "Aku juga merasa sependapat dengan kalian berdua. Aku juga tak berhenti mengucapkan kekaguman kepada bangunan ini dan merasa bahwa ini hanya mimpi. Namun sebenarnya ini bukan mimpi." Percakapan kami bertiga pun berlanjut hingga akhir kunjungan kami di Masjid Agung Banten. Hari demi hari berlalu. Di asrama berlangsung dengan ceria dikarenakan banyak kegiatan yang dilakukan seperti senam pagi, sholat berjamaah, mengaji bersama, olahraga bersama, dan lain sebagainya. Selain itu, dalam program ini saya banyak bertemu dengan kawan-kawan baru, berkomunikasi hingga menjalin keakraban dengan mahasiswa lain dari berbagai universitas.
Hingga sepekan di kampus tujuan, banyak pengalaman baru yang saya dapatkan karena adanya program modul Nusantara. Namun, ada beberapa kesulitan yang saya dapatkan selama saya berada di kampus Untirta, yaitu yang pertama, ada akses komputer. Akan tetapi, di balik itu semua, saya mendapatkan suatu kebahagiaan tersendiri selama berada di kampus tujuan dan jauh dari keluarga. Baik, terima kasih telah menyimak hingga akhir. Itulah yang bisa saya sampaikan dan ceritakan pada kesempatan kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.